Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini biarlah kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus mengalami kuasa Tuhan, terus mengalami lawatan Tuhan. Sehingga ketika kita berada di dalam dunia ini, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang lain. Mari kita berdoa sebelum kita memulai aktivitas kita. Roh Kudus, kami minta tuntunan-Mu, kami minta hikmat-Mu untuk kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Kuasa-Mu dan perlindungan-Mu terus ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih, ajar kami untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk terus mau mendengarkan firman Tuhan. Pikiran kami, hati kami, dan telinga kami penuh dengan kerendahan hati mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kehidupan kami diperbaharui, setiap kehidupan kami mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, keyakinan adalah hal yang sangat penting di dalam hidup setiap orang percaya. Karena keyakinan akan menimbulkan keberanian untuk kita dapat melangkah. Orang yang memiliki keyakinan adalah orang yang tahu bahwa ia pasti akan dapat mencapai apa yang diinginkannya. Orang yang mempunyai keyakinan biasanya sudah memperhitungkan segala sesuatunya sebelum dia melangkah. Orang seperti inilah yang juga dapat berani mengambil keputusan dan bertindak karena dia yakin akan apa yang dipegangnya. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan ini berkata bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebagai orang percaya tentu saja keyakinan kita bukanlah berdasarkan dari apa yang kita punyai, tetapi dari siapa yang kita punya. Ya, keyakinan kita kepada Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting. Adalah kunci untuk kita hidup di dalam dunia ini. Karena ketika kita memegang keyakinan teguh kepada Kristus di dalam iman dan percaya kita kepadanya, maka kita akan beroleh keselamatan. Kita akan beroleh kekuatan, pengharapan, berkatnya, mujizatnya, dan kuasanya. Ada banyak orang yang percaya pada kemampuan dirinya dan optimis bahwa ia mampu menghadapi kehidupan. Tetapi sejatinya manusia adalah orang-orang yang sangat terbatas untuk apapun di dunia ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Oleh sebab itu, terkadang perhitungan kita dapat meleset. Dan tentu saja apa yang kita perhitungkan bisa saja tidak tepat dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tetapi bagi kita orang percaya, tidaklah demikian adanya. Kita bisa memiliki keyakinan bukan karena kita bisa atau karena kita cerdas dan mampu. Kita memiliki keyakinan karena Yesus yang ada di dalam diri kita yang memampukan kita. Jadi, perbandingan dan perbedaannya adalah orang yang mengandalkan kekuatannya akan lebih mengandalkan pikirannya, kekuatannya, dan juga kecerdasannya. Tetapi berbeda dengan kita orang percaya adalah kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat kekuatan dan pusat dari kemampuan kita. Dia yang menjadikan segala sesuatunya. Dia yang menjadikan semuanya indah pada waktunya. Bahkan bisa menghasilkan segala sesuatu melampaui akal dan pikiran kita. Orang-orang akan takjub melihat bagaimana Yesus mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu pun di luar, itu adalah salah satu hal yang di luar akal pikiran kita. Tidak mungkin hanya dengan roti 5 dan ikan 2 dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan kenyang. Jadi seberapa yakin seseorang kepada Tuhan akan menentukan seberapa firman
janjinya, kuasanya, otoritasnya, kuasanya bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Semakin seseorang tidak percaya kepada Yesus, semakin ia jauh dari apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Dan tentu saja janjinya tidak dapat digenapi di dalam kehidupannya. Keyakinan dibangun oleh karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Keyakinan tidak terjadi karena kita mengucapkan kata-kata seperti saya percaya dengan berulang-ulang. Apabila tidak disertai dengan keyakinan akan Tuhan, ucapan saya percaya hanya merupakan pernyataan mental belaka. Terkadang hanya mulut saja yang mengatakan percaya, tetapi hati kita tidak percaya. Terkadang ketika kita meminta kuasa mujizat, terkadang kita mengatakan dengan mulut kita percaya, tetapi hati kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Keyakinan adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri, sebuah substansi atau materi yang ada di dalam diri sendiri, dan tidak ada keraguan atau kekhawatiran sedikit pun untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan dan melangkah di dalam iman kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, walau seseorang di tengah ketidakpastian, keyakinannya lah yang membuatnya bisa tetap berhasil. Orang yang ragu-ragu tidak akan pernah berhasil walau berada di dalam keadaan tenang sekalipun. Orang yang mempunyai keyakinan akan tetap melangkah dengan iman, dan disitulah dia akan melihat kuasa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dan tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita mampu menghadapi segala sesuatu. Jadi mari sekali lagi kita menaruh keyakinan kita kepada Tuhan dan biarkan Dia berkarya di dalam kehidupan kita. Sebab keyakinan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah dikecewakan. Jika kita menaruh keyakinan penuh kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam setiap saja penyakit kita. Tuhan akan berkarya dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus menaruh keyakinan kami ke dalam hati kami untuk kami taruh kepadamu. Roh Kudus bantu kami untuk terus yakin kepadamu dan berharap kepadamu, menaruh iman dan percaya kami kepadamu. Karena kami tahu di dalam Engkau kami menemukan pertolongan, kami menemukan kuasa-Mu, kami menerima janji-Mu, kami menerima setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu, kami mau mengandalkan Engkau setiap waktu. Karena kami percaya bersama-Mu kami akan cakap menanggung segala perkara. Karena bersama-Mu kami sanggup menghadapi segala sesuatu. Tidak ada kondisi yang sukar bagi kami ketika kami menaruh keyakinan kami ke dalam-Mu. Tidak ada kondisi yang sangat sulit ketika kami mau melangkah dengan pasti bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, diberkatilah. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Allah yang memberkati setiap jerih lelah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kuasa-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.